Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah kerajaan besar di Nusantara yang pernah menguasai jalur perdagangan internasional, tapi kini lenyap tanpa bekas? Inilah kisah hilangnya Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar Asia Tenggara yang tinggal legenda. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah Nusantara lainnya. Kerajaan Sriwijaya adalah pusat perdagangan, agama, dan kebudayaan yang berjaya lebih dari 600 tahun lamanya. Terletak di wilayah Sumatera bagian selatan, kerajaan ini menguasai jalur penting Selat Malaka, menjadikannya poros ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Namun, pada abad ke-13, kerajaan ini tiba-tiba hilang dari catatan sejarah. Bagaimana bisa sebuah kerajaan sebesar itu musnah begitu saja? Sriwijaya lahir pada sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera bagian selatan, dengan pusat pemerintahan diyakini berada di daerah Palembang saat ini. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta. Berarti cahaya, kemegahan, atau keberuntungan, sedangkan Vijaya berarti kemenangan. Secara harfiah, Sriwijaya dapat diartikan sebagai cahaya kemenangan atau kemenangan yang gemilang. Bukti awal keberadaan Sriwijaya ditemukan melalui prasasti Kedukan Bukit 683 M yang menyebutkan tentang perjalanan suci seorang raja bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Dari prasasti ini, kita tahu bahwa Sriwijaya berdiri melalui sebuah ekspedisi militer dan penaklukan yang kemudian menyatukan daerah-daerah di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Selain prasasti, catatan Tiongkok dari dinasti Tang juga menyebutkan sebuah kerajaan maritim besar bernama Shihli Fo Shih, yang diyakini merujuk pada Sriwijaya. Catatan ini menekankan bahwa kerajaan tersebut memiliki posisi penting dalam perdagangan dunia karena letaknya yang strategis di Selat Malaka, jalur emas yang menghubungkan India dan Tiongkok. Keberhasilan Sriwijaya pada masa awal berdirinya tidak lepas dari 3 faktor utama. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional, sehingga kapal-kapal asing wajib singgah untuk mengisi perbekalan, berdagang, dan membayar upeti. Dari awal berdiri, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Ini memungkinkan mereka mengontrol perairan Nusantara sekaligus mengamankan perdagangan. Sriwijaya sejak awal dikenal sebagai pusat pembelajaran Buddha Mahayana. Hubungan dengan India dan Tiongkok tidak hanya sebatas perdagangan, tetapi juga pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya. Dengan pondasi itu, Sriwijaya berkembang pesat dari sebuah kerajaan lokal di Sumatera menjadi kekuatan maritim internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa besar dunia. Setelah berdiri kokoh pada abad ke-7 M, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Posisi geografisnya yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda membuat kerajaan ini menjadi penjaga gerbang perdagangan dunia. Setiap kapal dari India menuju Tiongkok, atau sebaliknya, hampir pasti singgah di pelabuhan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal memiliki angkatan laut yang kuat. Armada ini bukan hanya menjaga keamanan perairan dari bajak laut, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik. Dengan kekuatan maritimnya, Sriwijaya mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, Jawa bagian barat, hingga Semenanjung Malaya. Bahkan, catatan sejarah menyebut Sriwijaya pernah menguasai sebagian wilayah Thailand Selatan dan Kamboja. Sebagai pusat transit, Sriwijaya menguasai perdagangan rempah-rempah, emas, kapur barus, gading, dan hasil bumi lainnya.
Kapal-kapal asing yang singgah wajib membayar pajak atau upeti. Hal ini membuat Sriwijaya kaya raya dan mampu membangun pusat pemerintahan yang megah. Kejayaan Sriwijaya tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga spiritual dan intelektual. Kerajaan ini menjadi pusat ajaran Buddha Mahayana. Banyak biksu dan pelajar dari India, Tibet, dan Tiongkok datang untuk belajar di sini. Salah satu tokoh terkenal, Ising, seorang biksu Tiongkok, menulis bahwa ia tinggal di Sriwijaya selama beberapa tahun untuk mempelajari bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya adalah universitas maritim dunia pada masanya. Catatan dinasti Tang dan Song di Tiongkok menyebut Sriwijaya sebagai kerajaan yang aktif menjalin hubungan diplomatik. Mereka mengirim utusan ke Tiongkok, India, bahkan ke Arab. Dengan cara ini, Sriwijaya bukan hanya dikenal sebagai kekuatan regional, tetapi juga pemain penting dalam politik global. Kilauan puncak kejayaan Sriwijaya terjadi antara abad ke-8 hingga ke-10. Pada masa ini, mereka benar-benar menguasai jalur laut dan memegang kendali penuh atas perdagangan di Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi bukti nyata bahwa Nusantara dulu adalah pusat peradaban maritim dunia. Setelah berabad-abad menguasai jalur perdagangan dunia, Sriwijaya mulai menghadapi berbagai cobaan. Seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Begitulah nasib kerajaan maritim terbesar ini. Tantangan terbesar datang pada abad ke-11. Saat itu, kerajaan Chola dari India Selatan, yang juga sedang berkembang menjadi kekuatan maritim, memandang Sriwijaya sebagai pesaing dalam perdagangan internasional. Raja Chola, Raja Rajendra Chola I, melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya pada tahun 1025 m. Catatan prasasti dan sumber Tiongkok menyebutkan bahwa serangan ini berhasil menaklukkan beberapa pelabuhan penting Sriwijaya, bahkan merusak pusat perdagangan yang selama ini menjadi jantung ekonomi kerajaan. Serangan ini melemahkan cengkeraman Sriwijaya atas Selat Malaka. Banyak pedagang asing yang kemudian merasa tidak lagi aman berlayar di bawah perlindungan Sriwijaya. Selain serangan luar, di dalam Nusantara sendiri muncul kekuatan-kekuatan baru. Di Jawa, kerajaan-kerajaan seperti Mataram kuno dan kemudian Singasari mulai menancapkan pengaruh. Di Semenanjung Malaya, muncul pelabuhan-pelabuhan dagang independen yang tak lagi tunduk pada Sriwijaya. Hal ini membuat jaringan kekuasaan Sriwijaya yang dulu luas, perlahan mulai tercerai-berai. Tantangan lain datang dari faktor alam. Sumatera dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa dan letusan gunung berapi. Para sejarawan menduga bahwa perubahan aliran Sungai Musi akibat aktivitas tektonik turut melemahkan posisi strategis Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya. Pelabuhan yang dulunya ramai, perlahan mulai sulit diakses kapal besar. Meski tidak runtuh seketika, serangan Chola, munculnya pesaing baru, dan faktor alam telah menjadi kombinasi yang mematikan bagi stabilitas Sriwijaya. Kerajaan yang pernah berdiri gagah sebagai penguasa laut kini mulai kehilangan pijakan. Kilauan bab ini adalah awal dari kejatuhan Sriwijaya. Dari sebuah kekuatan maritim tak tertandingi, Sriwijaya perlahan berubah menjadi kerajaan yang hanya berusaha bertahan. Setelah serangan besar-besaran dinasti Chola dan munculnya pesaing baru di Nusantara, Sriwijaya mulai kehilangan pijakan. Sang penguasa laut perlahan terdesak dari tahtanya. Sebelumnya, kapal-kapal dagang dari India, Tiongkok, dan Arab wajib singgah di pelabuhan Sriwijaya. Tapi pada abad ke-12,
banyak pelabuhan baru yang muncul di semenanjung Malaya dan Jawa. Pedagang mulai memilih jalur lain yang dianggap lebih aman dan lebih menguntungkan. Sriwijaya yang dulu menjadi pusat perdagangan dunia kini hanya menjadi salah satu dari sekian banyak pelabuhan di Asia Tenggara. Tak lama kemudian, muncul kekuatan baru dari Jawa. Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari melancarkan ekspedisi militer ke Sumatera dalam operasi yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu 1275 m. Tujuan utamanya adalah menguasai jalur perdagangan dan melemahkan sisa-sisa pengaruh Sriwijaya. Ekspedisi ini berhasil. Sriwijaya semakin terdesak, hingga akhirnya kekuasaan politik dan ekonominya benar-benar tergerus. Setelah Singasari runtuh, giliran Majapahit yang bangkit dan mengambil alih dominasi perdagangan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit memperluas wilayah kekuasaannya, termasuk daerah-daerah bekas kekuasaan Sriwijaya. Selain tekanan politik, kondisi alam pun tidak berpihak. Aktivitas vulkanik, gempa, dan perubahan aliran Sungai Musi membuat ibu kota Sriwijaya semakin sulit diakses oleh kapal dagang besar. Pelabuhan utama kehilangan fungsinya, dan pusat kekuatan ekonomi pun bergeser ke daerah lain. Pada abad ke-13, Sriwijaya masih disebut dalam beberapa catatan asing, tetapi hanya sebagai kerajaan kecil, bukan lagi penguasa maritim. Kekuasaan yang dulu membentang dari Sumatera hingga semenanjung Malaya kini tinggal sisa-sisa. Kilauan runtuhnya kekuasaan Sriwijaya bukanlah kejatuhan mendadak, melainkan proses panjang. Diserang dari luar, digeser oleh pesaing dari dalam, dan dipukul oleh kekuatan alam. Pada akhirnya, cahaya kemenangan yang dulu menyinari samudra Nusantara perlahan meredup. Setelah melewati serangan dari dinasti Chola, tekanan dari kerajaan-kerajaan Jawa, serta hantaman alam yang tak terelakkan, Sriwijaya akhirnya kehilangan pamornya. Abad demi abad berlalu, dan nama besar Sriwijaya perlahan menghilang dari catatan sejarah. Pada abad ke-13, catatan Tiongkok yang sebelumnya rutin menyebut kedatangan utusan Sriwijaya, tiba-tiba tidak lagi menuliskan nama kerajaan itu. Yang tercatat hanyalah kerajaan-kerajaan baru seperti Singasari dan Majapahit. Hilangnya nama Sriwijaya dari dokumen diplomatik menjadi tanda jelas bahwa kerajaan ini sudah tidak lagi berpengaruh di mata dunia. Beberapa sejarawan percaya bahwa sisa-sisa Sriwijaya masih bertahan sebagai kerajaan kecil di sekitar Palembang, Jambi, atau Bangka. Namun, kekuasaan mereka tidak lagi meluas, dan pengaruh politiknya semakin melemah. Sriwijaya tidak runtuh dalam satu malam, ia perlahan melebur ke dalam sejarah Nusantara. Yang tersisa hanyalah prasasti-prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Telaga Batu, serta temuan arkeologi berupa arca Buddha dan reruntuhan candi. Semua itu menjadi saksi bisu bahwa pernah ada sebuah kerajaan besar yang berjaya di Sumatera. Bahkan, nama Sriwijaya baru ditemukan kembali oleh para arkeolog Belanda pada abad ke-20. Ketika mereka menafsirkan prasasti-prasasti kuno. Artinya, selama berabad-abad, keberadaan Sriwijaya benar-benar hilang dari ingatan kolektif masyarakat. Matahari terbit. Dari pusat perdagangan dunia menjadi sekadar legenda, dari penguasa lautan menjadi kisah yang terkubur, Sriwijaya meninggalkan pelajaran berharga. Sebuah kerajaan bisa berjaya ratusan tahun, tetapi tetap bisa hilang ketika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kilauan begitulah akhir kisah Sriwijaya. Sebuah kerajaan besar yang lahir dengan cahaya kemenangan, berjaya sebagai penguasa maritim,
tetapi akhirnya tenggelam oleh gelombang sejarah.